Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membincang berbagai persoalan kehidupan, mulai dari masalah rumah tangga, masalah makanan yang halal, masalah pergaulan, masalah pekerjaan, waris, olahraga, dan lain-lain. Dan juga tidak lupa masalah yang selalu ngehits dan ngetren sepanjang zaman, yakni masalah cinta. Dan seperti biasa saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan untuk yang ingin bertanya, diskusi, curhat dan lain-lain dan dibahas di dalam program ini, silahkan dikirimkan pertanyaannya ke nomor WA yang ada di bawah ini ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya seorang anak berusia 9 tahun. Akhir-akhir ini dia punya permintaan yang sulit bagi kami untuk memenuhinya, yakni minta dibelikan hewan peliharaan anjing. Pertanyaannya, apakah memelihara anjing masih bisa dilakukan oleh seorang muslim di rumahnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ini ada dua persoalan sebenarnya ya, tetapi persoalan yang satu kita bahas dalam waktu yang akan datang ya. Apa dua persoalan yang bisa saya lihat dari pertanyaan ini? Yang pertama, minta dibelikan anjing ya. Nah, nanti kita bahas masalah bab jual beli anjing dan kucing ya dalam kesempatan yang lain. Nah, sekarang saya bahas dulu masalah memelihara hewan anjing di rumah kita. Nah, apa manfaatnya anjing tadi untuk sebuah rumah ya? Wong najisnya saja itu sudah tidak karu-karuan ya, dan tidak ada manfaatnya juga, apalagi cuman untuk kesenangan saja ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kan sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil qalbu an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya wadah kalian apabila dijilat anjing adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan pertama dengan debu. Coba bayangkan kalau memelihara anjing di rumah, dia masuk ke dapur, dia masuk ke kamar tidur, dia pergi ke tempat kita sholat ya, dia main di teras ya, dia jilat sana, jilat sini, dan seterusnya ya. Saya kalau dilalah pas pergi ke rumah teman begitu, dan teman itu memelihara anjing, persilahkan untuk minum begitu, saya tidak mau minum ya, karena ya saya tidak tahu bagaimana cara mencuci gelas ya, kemudian mencuci tempat memasak airnya dan seterusnya tadi ya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah Rasulullah ajarkan, karena kita tidak pernah tahu kan kapan anjing ini menjilat benda-benda atau peralatan-peralatan rumah tangga tadi. Bisa saja secara visual kita mengatakan, oh dia tidak menjilat kok, siapa yang tahu ketika kita sedang di luar rumah, ketika kita sedang tidur dan seterusnya. Nah, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali mengatakan bahwa sebenarnya pesan yang disampaikan melalui tata cara membersihkan diri dari najis anjing tadi, dicuci 7 kali, dan yang pertama adalah dengan debu ya. Itu adalah pesan yang tegas bahwa sebenarnya anjing itu tidak ada manfaatnya ketika kita pelihara di rumah kita ya. Kemudian yang lebih tegas lagi, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan peruntukan hewan anjing itu pada tempat-tempat yang telah ditegaskan. Beliau bersabda, "Man ittakhadha qalban illa qalba masyati aw syaidin aw zar'in intukifa min ajrihi kulla yaumin kirat." Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak. Jadi kalau menjaga hewan ternak ya tempatnya ada di peternakan. Berburu dan menjaga tanaman. Ya, jadi tempatnya di mana? Ya di persawahan atau di lahan pertanian. Maka yang memelihara anjing kecuali untuk 2 tempat itu, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, Ibnu Qudamah berkata, "Wa inik tanahu lahafizal baiti lam yajuz lil khabar." Memelihara anjing untuk menjaga rumah itu tidak boleh berdasarkan hadis tersebut. Ya. Nah, hanya saja para ulama berbeda pandangan dengan definisi qirat di dalam hadis itu. Apakah qirat yang dimaksudkan di dalam hadis itu sama dengan qirat yang ada di dalam hadis solat mayit ya, ataukah lain? Tetapi secara keseluruhan bahwa maksud qirat dikurangi pahalanya berdasarkan ukuran qirat itu menunjukkan bahwa orang yang memelihara anjing kehilangan pahala dari rumahnya, dari dirinya setiap hari dengan jumlah yang besar. Ya, bayangkan saja kita sholat ala kadarnya, zikir wirid tidak pernah, baca Quran jarang-jarang, memelihara anjing, kemudian pahalanya dikurangi setiap hari 1 qirat. Kalau kemudian ukurannya seperti qirat sholat mayit itu seukuran Jabal Uhud, bayangkan saja gara-gara memelihara anjing itu jadi minuslah pahala kita setiap hari. Ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi peruntukan pemeliharaan anjing itu hanya boleh untuk menjaga peternakan, kemudian menjaga lahan pertanian, tapi tidak di rumah. Ya. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan bahwa orang yang memelihara anjing itu rumahnya tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat. Ya, di dalam sebuah hadis dari Abi Talhah Al-Ansari, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbu wa la tamathilu." Ya, jadi Abu Talhah Al-Ansari berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing yang dipelihara dan patung. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi saya pikir sangat jelas ya. Jadi orang yang memelihara anjing pahalanya dikurangi 1 qirat setiap harinya. Ya,
Jadi di rumahnya ada anjing, biarpun dia sholat, biarpun dia haji, biarpun dia tukang ceramah dan seterusnya, maka setiap hari karena dia memelihara anjing di rumahnya, pahala, ibadah, sedekah, dakwah dan seterusnya dikurangi 1 qirat. Ya. Yang kedua, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah orang-orang yang di dalamnya ada anjing yang dipelihara, ya. Kalau anjingnya cuma numpang lewat, main begitu ya, karena kebetulan rumahnya tidak ada pagarnya, ya tentu berbeda. Tetapi ini di dalam rumah yang dipelihara secara sengaja, maka malaikat tidak akan pernah mau memasuki rumah-rumah yang demikian, sehingga rumah tadi menjadi rumah yang tidak berkah. Ya, begitu yang bisa saya jawab. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya sampaikan kepada anaknya bahwa orang Islam tidak diperkenankan memelihara anjing di rumah. Kalau mau memelihara hewan, ya, kan masih ada alternatif-alternatif yang lain, seperti misalnya memelihara burung, ya, atau yang lagi ngehits kalau di sekolah-sekolah itu memelihara pompongan kecil-kecil itu, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya jawab, ya, dan saya yakin anak-anak juga bisa diberikan pengertian. Demikian, semoga bermanfaat, dan terakhir jangan lupa untuk subscribe dan tunggu terus video-video dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.